Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur NS dengan NIM di 022013. Baik, di sini saya akan membacakan tugas dari pertemuan 5 etika profesi, yaitu yang pertama yaitu jelaskan pentingnya etika dalam bisnis bisnis dan diberikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Dikutip dari Wardani YM dan Ridwan AA, yaitu penerapan etika bisnis Islam dalam mengembangkan loyalitas pelanggan pada PT Tanjung Abadi. Yaitu dapat dilihat dari bisnis di Indonesia pada saat ini menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Jumlah UMKM pada saat ini setara dengan 99,99%, sedangkan usaha besar hanya mencapai 0,01% dari total unit usaha di Indonesia. Hal ini kemudian berdampak pada timbulnya persaingan yang tidak sehat antar usaha dan banyaknya pengusaha muslim yang tidak menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha. Adapun soal nomor 3 yaitu jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus, dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Mengutip dari Butar B 2019, yaitu peranan etika bisnis dalam bisnis dalam jurnal ilmu manajemen terapan etika bisnis ini dilakukan dalam segala aspek, saling menjaga kepercayaan dan bekerja sama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan segera memberikan keuntungan, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkungan bisnis. Contoh kasusnya yaitu seperti tidak menjaga kepercayaan dan sering berbohong dan tidak tepat waktu dalam berbisnis, dan sanksi yang akan diberikan adalah memberikan pemahaman agar di dalam berbisnis itu tidak saling menjaga kepercayaan. Contohnya tidak pernah berbohong dan tidak pernah terlambat kerja. Adapun soal nomor 3 yaitu bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan IBM atau Johnson & Johnson. Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika dalam bisnis yang baik. Saya mengutip dari Purnawanto B 2010, yaitu manajemen SDM berbasis proses. Seorang pengusaha memproduksi dan memasarkan produk rumah tangga berbasis plastik seperti kotak makanan dan keranjang. Desain produksinya berkualitas dan trendy dari mesin buatan Jerman. Bahkan pendistribusian yang merata ke supermarket kelas atas telah menciptakan pesat bagi perusahaannya. Ketika ditanya tentang proses pengelola kinerja karyawannya, gaya pemikiran era industri mendikte sebagai perusahaan dengan paradigma lama. Dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh produk yang berkualitas, promosi kuat, dan jaringan distribusi yang luas. Perusahaan ini masih menggunakan etika bisnis yang baik karena dalam kenyataannya semua biaya pengeluaran yang berkaitan dengan karyawan, baik gaji, bonus maupun pelatihan, dianggap sebagai biaya dalam laporan keuangan rugi. Seiring pesatnya perkembangan era informasi dan teknologi dewasa ini, kini mulai banyak perusahaan yang ingin merubah paradigma lamanya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.